Saya akan cukup spesifik hanya untuk jalur keuangan ya, karena ini kan untuk ASEAN jalurnya sangat banyak dan menteri-menteri itu masing-masing punya koordinasi masing-masing yang sangat baik. Ada menteri pertanian, ada menteri perdagangan, ada menteri bahkan menteri Kominfo, itu masing-masing punya network masing-masing dan menghasilkan forum yang terus membicarakan kerjasama sehingga masing-masing bisa menyumbang ke yang namanya KTT besok. KTT ini ada 2 kali. Pertama yang besok ini, sama nanti KTT yang bulan September. Nah ini untuk ASEAN itu KTT-nya ada 2 kali tahun ini. Nah untuk jalur keuangan ini Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK kita bersama-sama melihat bagaimana secara tradisi sebenarnya melihat sisi pasar sektor keuangannya. Nah, tetapi belakangan ini kita melihat bahwa khususnya Kementerian Keuangan seluruh dunia dan sekarang kita melihat regional ASEAN, kita bersama-sama melihat multiple problem, multiple challenges gitu ya. Pertama kita sama-sama menghadapi waktu itu 2020 pandemi COVID. Dan pandemi COVID yang adalah krisis kesehatan itu menghasilkan krisis ekonomi terbesar mungkin sepanjang 100 tahun terakhir. Sehingga Kementerian Keuangan seluruh dunia itu menghasilkan konsensus bahwa di mana-mana kalau ada krisis kesehatan pasti akan menghasilkan krisis ekonomi. Nah, sehingga logika Kementerian Keuangan untuk mencari solusi bersama, dan kita tahu itu adalah harus kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, itu yang menghasilkan Pandemic Fund tahun lalu ketika kita menjadi presidensi G20. Nah, sebenarnya logika yang sama kita gunakan untuk ASEAN. Pertama, karena Kementerian Keuangan, jalur keuangan, kita memang melihat ekonomi. Kita melihat bagaimana sektor keuangan berfungsi untuk menjaga perekonomian, dan juga kita melihat bagaimana perekonomiannya itu tetap memastikan sektor keuangannya stabil. Nah, dalam konteks ini kita pertama melihat recover rebuildingnya. Seperti apa ASEAN setelah 2 tahun, 3 tahun ini harus mengadres masalah COVID, sekarang kita ingin tumbuh lebih cepat. Sehingga inisiatif-inisiatif yang kita cari adalah apa saja yang kerjasama yang membuat kita bisa tumbuh lebih cepat. Kita bersyukur ASEAN dibandingkan dengan bahkan seluruh dunia, ini kita percaya sebagai epicentrum of growth dan terbukti. Misalnya kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Sekarang proyeksi IMF untuk 2023 itu sekitar 2,8. Tapi kawasan ASEAN diprediksi akan masih bisa tumbuh sekitar 4,5% tahun ini. ASEAN itu adalah 10 negara yang terdiri atas Indonesia paling besar ekonominya dan juga jumlah penduduknya. Lalu agak jauh di bawah kita itu ya Thailand, Malaysia, Singapura gitu ya, dan juga mungkin termasuk Singapura itu walaupun dia kaya secara pendapatan per kapita, tetapi dia size ekonominya kan nggak terlalu besar dibandingkan Indonesia. Nah, lalu ada Vietnam sekarang.
yang juga cukup besar, sekitar 300-an billion US dollar. Indonesia 1,2 triliun US dollar size ekonominya. Nah, sehingga kawasan ASEAN ini itu besar sekali. Itu bisa lebih dari berapa tuh? Sekitar 2,5 triliun lebih US dollar size dari GDP-nya. Perekonomian China nomor 1, nomor 2 dengan US saat ini. Indonesia nomor 16. ASEAN secara keseluruhan, ya kalau sebagai kawasan kita mungkin masuk nomor 5, nomor 6 saat ini. Nah, itu saking besarnya dan pertumbuhan ekonominya kuat. Nah, itulah membuat kita senang sekali untuk bisa berkolaborasi dengan negara ASEAN, khususnya saat ini kita mempertahankan momentum pertumbuhan kita. Nah, kita bersyukur kemarin pertumbuhan ekonomi kita kuartal 1 di atas ekspektasi 5,03, dan ini membuktikan bahwa memang apa yang kita baca, apa yang kita akses terhadap perekonomian kita dan juga perekonomian ASEAN itu benar. Dan nanti kita tunggu pertumbuhan perekonomian Malaysia, Thailand, dan sebagainya mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Ini akan membuktikan bahwa memang ASEAN dibandingkan global itu adalah epicentrum of growth. Nah, satu lagi ingin saya tambahkan. Tadi sudah kesehatan, kita lanjutkan di logika ASEAN. Lalu pertumbuhan ekonomi, recover, rebuilding, kita kerjasama banyak. Kita ingin melihat agenda perubahan iklim, climate change. Itu kita minta cukup kuat juga di kawasan ASEAN. Kenapa? Negara-negara ASEAN ini adalah mayoritas negara berkembang. Dan untuk energi mix-nya itu, Indonesia saja di atas 60% energi mix-nya, listriknya dari batu bara. Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina itu juga rata-rata cukup tinggi ketergantungannya pada fossil fuel. Agenda climate change ke depan itu sudah mendapatkan konsensus yang sangat kuat secara global, baik di G20 maupun sekarang kita punya konsensus yang sama di ASEAN. Aktivitas untuk transisi energi itu ingin kita kerjasamakan lebih kuat dengan negara-negara di ASEAN. Dan ini kabar baik bahwa bersama dengan ASEAN Taxonomy Board kemarin, kita berhasil mendapatkan konsensus bahwa ada yang namanya aktivitas transisi. Jadi ketika energinya dari fossil fuel, nggak tiba-tiba kita loncat ke energi yang 100% hijau. Karena itu akan terlalu mahal. Pertanyaannya adalah PLTU batubara yang sudah ada, masa tiba-tiba harus diberhentikan? Itu kan sangat mahal biayanya. Tapi kita tahu bahwa kita butuh energi yang bersih. Kita juga mulai bangun karena RUPTL kita yang terakhir, yang nanti sampai 2030 itu, lebih dari 51% di dalam RUPTL kita itu adalah green energy. Nah, tapi kita tahu PLTU-nya ini harus transisi menuju ke sana. Nah, makanya kita perkenalkan aktivitas transisi, transition activities, dan itu dikonek dengan pasar keuangannya. Makanya kita kan berada dalam jalur keuangan ya. Jadi kita bilang pasar keuangan harus siap untuk membiayai aktivitas transisi. Nah, aktivitas transisi apa? Salah satu yang paling penting bagi Indonesia adalah pemensiunan dini PLTU. Siapa yang akan membiayai kalau PLTU yang normally akan dia jalan sampai 20-30 tahun, lalu katakanlah dipotong 10 tahun, ini biayanya siapa yang menanggung? Nah, inilah yang kemudian ada logika dari pasar keuangan yang akan masuk sebagai investor untuk melakukan refinancing. Nah, ini namanya transisi keuangan. Nah, transisi keuangan ini kemudian diakui sebagai bagian dari taksonomi yang namanya ASEAN Taksonomi ini, membangun konsensus yang kuat sehingga pasar keuangan, contohnya adalah nanti bonds, lalu juga perbankan, itu punya acuan yang kuat bahwa ketika mereka membiayai proyek-proyek transisi, itu dikategorikan sebagai transition finance dan mereka punya legal basis untuk melakukan itu, sehingga OJK atau otoritas jasa keuangan di masing-masing negara mengakui bahwa ini adalah aktivitas transisi, sehingga tidak kemudian seperti di beberapa belahan dunia mengatakan kalau Anda melakukan investasi transisi early retirement coal, Anda masih memiliki coal, itu pembiayaan tidak green, tidak bersih. Kita argue bahwa early retirement ini justru akan menghasilkan emission yang lebih rendah, dan inilah yang kita sebut sebagai transisi
activity. Dan ini yang kita dapatkan konsensus di ASEAN dan bahkan kita akan bawa ke level global. Jadi ini beberapa contoh kerjasama yang kita lakukan. Mungkin satu lagi terakhir yang ingin saya sampaikan juga di antara banyak kerjasama yang lain adalah bagaimana kita melihat kolaborasi untuk menjaga ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Karena kita tahu bahwa harga pangan tahun lalu kan sangat tinggi secara global. Secara regional kita sebenarnya net exporter dari pangan. Jadi kita ingin memastikan bahwa produksi pangan di kawasan sampai beberapa tahun ke depan itu harus kita amankan. Dan ini membangun logika itu tidak bisa Menteri Keuangan saja, harus bersama-sama dengan Menteri Pertanian. Sehingga memang kolaborasi ini menjadi sangat penting. Nah, to summarize, kita tahu bahwa ASEAN adalah epicentrum of growth. Fokus dari agenda keuangan kita, pertama adalah recover, rebuilding tadi. Kedua adalah kita bicara tentang transisi energi dan kita akan showcase itu dan kita sudah mendapatkan konsensus yang kuat. Yang ketiga adalah tetap kita akan dorong digitalisasi. Dan digitalisasi ini akan mendorong aktivitas ekonomi terutama UMKM. Bank Indonesia terutama kita sangat dukung mendorong digitalisasi khususnya cross border payment. Kemarin baru diperkenalkan tuh QR code Indonesia-Malaysia. Nah, itu adalah contoh bagaimana kolaborasi sektor keuangan di regional akan membuat aktivitas ekonomi kita terus semakin kuat dan kita bisa recover bersama-sama. Inisiatif-inisiatif ini mayoritas kita mendapatkan dukungan dan karena kita melihat bahwa masing-masing negara itu mendapatkan benefit yang nyata dari inisiatif-inisiatif yang kita dorong. Bahkan yang menariknya begini, untuk jalur keuangan itu biasanya untuk ASEAN itu pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral itu terjadi 1 tahun itu cuma sekali. Biasanya cuma di bulan akhir Maret atau awal April. Nah, itu sudah kita lakukan kemarin di Bali. Itu yang pertama. Lalu biasanya untuk jalur keuangan berhenti di situ, baru bertemu lagi tahun depan dengan chairmanship yang baru. Dalam konteks ini nanti tahun depan itu Laos. Tahun ini agak unik. Dari awal kita sudah bicara dengan counterpart kita di negara-negara ASEAN, khusus untuk Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, kita mengusulkan untuk bertemu tidak cukup sekali. Karena kita tahu banyak sekali agenda yang ingin kita lakukan bersama, mulai dari kesehatan, food security, transisi energi, digitalisasi tadi. Sehingga kita mengusulkan untuk pertemuan itu tidak cukup sekali dan kita usulkan untuk pertemuan kedua. Dan itu disetujui. Itu nanti pertemuan keduanya sekitar awal Agustus di Jakarta. Ini sedang kita godok tentang timingnya persisnya tanggal berapa, lalu nanti tempatnya di mana. Tapi terakhir kesepakatannya adalah Jakarta sekitar awal Agustus. Jadi ini unik. Tahun ini kita ngajak mereka untuk bekerja lebih banyak dan mereka mau dan mereka semangat. Nah, ini lagi-lagi membuktikan leadership Indonesia, kepemimpinan Indonesia. Satu juga kemarin tahun lalu kita buktikan efektif sekali dalam mengelola G20 dan inisiatif yang terjadi. Nah, saat ini ASEAN juga melihat ada leadership yang kuat dari Indonesia, dan bukan hanya leadership, tapi Indonesia memang mempropos agenda-agenda yang membawa kepentingan semua negara di kawasan. Itu tadi ya, mulai dari recovery building, health, kita mau lihat gimana kerjasama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan secara lebih kuat, bagaimana primary health care di masing-masing, lalu bagaimana nanti kita kerjasama dengan lembaga internasional, katakanlah WHO dan juga World Bank, dengan ADB seperti yang sudah kita lakukan di level global di G20, itu disambut sangat baik dan kita akan lakukan langkah-langkah untuk menuju kerjasama yang lebih konkret. Lalu juga untuk food security, kita bicara dengan Menteri Pertanian, networknya mereka di ASEAN, mereka punya beberapa shopping list yang ingin mereka kejar, produktivitas, supply chain, dan sebagainya. Sektor keuangan ingin dukung. Lalu akan kita bangunkan mekanisme untuk kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pertanian di kawasan ASEAN. Ini pun disambut dengan sangat baik. Dan tadi yang saya sebutkan tidak kecil dan sangat signifikan itu adalah transisi energi. Bahwa kawasan ASEAN ini melihat Indonesia sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana kita melakukan
energy transition mechanism dengan market mechanism, dengan melibatkan country platform dan melibatkan banyak sekali pihak, mulai dari multilateral development bank seperti ADB terutama, lalu kita juga libatkan negara-negara seperti terakhir kita dengan JETP 20 billion US dollar sudah dikomitmenkan. Kita ingin lihat detailnya, itu leadnya adalah Amerika dan Jepang di sana. Lalu kita juga melihat bagaimana lembaga-lembaga filantropis juga ingin membantu transisi energi di Indonesia. Nah, negara-negara seperti Filipina, Vietnam itu melihat teladan Indonesia dan mereka ingin sekali mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Semakin kita bisa bekerja sama terkait dengan transisi energi ini, semakin bagus. Kenapa? Karena pasarnya semakin besar, sehingga pasar keuangan secara nyata itu bisa semakin involved. Nah, lalu tadi yang terkait dengan cross border payment itu untuk kepentingan semua negara. Kenapa? Karena kita tidak mau selamanya tergantung pada volatilitas dolar. Ketika kita bertransaksi Indonesia dengan Malaysia ekspor impor, alangkah baiknya tidak perlu menggunakan US dollar. Itu malah ada brokernya gitu kan, berapa kali transaksi. Kenapa nggak langsung Indonesia dengan rupiah dengan ringgit? Itu yang sudah terjadi bahkan level consumer sekarang di QR code. Nah, kerjasama ini adalah untuk kepentingan semua, sehingga tadi sudah mereka lihat leadership kita, mereka juga lihat manfaat yang kita bawa dengan inisiatif-inisiatif yang kita kerjakan bersama. Ini makanya nggak heran mereka mau untuk ketemu lagi nanti 2 kali, sehingga kerjanya lebih banyak. Tapi dengan kita menunjukkan bahwa ini adalah manfaatnya nyata, negara-negara ini semangat untuk bekerja bersama. Ya, sebenarnya sudah ada, walaupun skalanya masih sangat kecil. Waktu 2020-2021, sebenarnya sudah ada fund yang dibentuk, yang dibiayai oleh beberapa sumber juga, yang gunanya adalah untuk emergency, membantu negara-negara yang membutuhkan untuk membeli alat kesehatan, untuk emergency dan sebagainya ketika kita menghadapi COVID. Nah, waktu itu fundingnya masih cukup kecil, di bawah 100 juta US dollar. Ini yang ingin kita gunakan sebagai bibit dan modal bahwa memang sudah ada semangat untuk kerjasama antara sektor kesehatan di ASEAN. Sekarang ingin kita lihat bagaimana Kementerian Keuangan kerjasama lagi dengan Kementerian Kesehatan di kawasan ASEAN untuk kemudian bukan hanya sekedar kita memperbesar size-nya, tetapi kita bersama-sama menyepakati apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperkuat pandemic preparedness dan juga sekaligus memperbaiki healthcare di Indonesia, di Malaysia, di Thailand dan sebagainya. Karena kalau kita lihat yang namanya pandemic preparedness itu tidak, bahkan sangat langsung terkait dengan kualitas dari healthcare kita sampai di puskesmas, primary healthcare. Sejauh mana kita punya sistem kesehatan yang cukup kuat, mengcover seluruh wilayah Nusantara dan juga masing-masing dari negara ASEAN ini tadi. Semakin kita punya sistem kesehatan yang makin bisa diandalkan, tentunya kesiapan kita untuk menghadapi any kind of crisis dalam konteks ini kesehatan itu akan jauh lebih baik. Sehingga yang kita lihat adalah pertama, bagaimana kita membangun dialog dulu antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan. Apa yang bisa kita kerjasamakan? Kita akan kejar forum ini bisa terjadi di tahun ini, dan ini disambut baik oleh teman-teman dari negara ASEAN, sehingga nanti kita bisa membicarakan apakah kita memperbesar size fund yang sudah ada. Ini yang kita harapkan bisa kita lakukan juga. Tetapi lebih penting dari itu, kita mau kerjasama dalam meningkatkan kualitas kesehatan di kawasan. Itu agendanya apa saja. Nah, kita akan melibatkan WHO, melibatkan juga lembaga multilateral yang sudah membantu kita untuk melihat gap. Dalam hal ini kita assign ADB untuk melakukan gap assessment dari preparedness kawasan dibandingkan kalau dia fully prepared itu apa saja yang harus kita perbaiki. Nah, ini kita akan kerjasamakan ke depan. Masyarakat ekonomi ASEAN kan sebenarnya sangat dinamis, apalagi setelah berapa tahun kita jalan gitu ya. Apa yang kalau dulu kan yang dibayangkan adalah kesatuan dari kawasan ASEAN menjadi satu kesatuan ekonomi yang semakin efisien. Nah, saat ini kita harus melihat aspek-aspek saja apa saja yang sebenarnya sangat strategis untuk kita satukan di ASEAN itu.
kita melihat bahwa salah satu yang paling bagus dan paling penting bisa kita lakukan adalah kalau pembayaran kita bisa disatukan. Efisiensi dari kita melakukan transaksi ekspor impor dan juga investasi antar negara di kawasan itu akan menjadi faktor yang menyatukan kawasan ini jauh lebih cepat dan akan mendorong efisiensi yang lebih tinggi lagi. Kita terus terang harus melihat lagi beberapa milestone ya. Tapi tampaknya satu hal yang kita layak untuk perjuangkan adalah bagaimana pembayaran dan juga transaksi ini tadi semakin seamless antar negara di kawasan, sehingga itu meningkatkan aktivitas perdagangan, aktivitas investasi, dan satu lagi yang nggak kalah pentingnya adalah akhirnya aktivitas mobilitas antar negara. Semakin nyaman tidak saya sebagai orang Indonesia untuk jalan ke Malaysia, transaksinya makin efisien, makin sangat convenient. Makin mudah tidak investor dari Thailand untuk datang ke Indonesia membuka usaha, dia melihat bahwa makin pasti satu secara transaksi tadi, lalu kedua semakin mengerti dia cara untuk ekspor dan impor, makin mudah dia mendapatkan fasilitas untuk kepabianan, perpajakan dan sebagainya. Jadi ini yang justru akan men-trigger lebih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang membuat secara nyata kebersatuan ASEAN itu akan semakin kuat. Enggak, agenda itu kita akan terus lanjutkan dan itu tidak menjadi prioritas ASEAN saat ini. Kita coba dulu untuk yang transisi energi dari sisi taksonomi, lalu transaksi transition finance-nya ini sudah merupakan satu achievement untuk tahun ini. Tapi dengan melihat bahwa agenda perubahan iklim ini akan harus semakin lengkap gitu ya, mulai dari target emisi per sektor yang sudah kita komitmenkan di NDC kita 2030. Itu kurang lebih menjadi roadmap masing-masing negara di dunia, termasuk negara-negara masing-masing di ASEAN juga punya NDC, roadmap mereka untuk penurunan emisi sampai 2030. Nah, setelah itu kan masing-masing juga mulai banyak yang berbicara roadmap sampai net zero. Indonesia walaupun belum ada dokumen yang secara formal kita komitmenkan, tetapi secara informal kita sudah sebutkan bahwa 2060 kita net zero atau lebih awal. Ya tergantung kita bisa melakukan efisiensi lebih cepat dan tergantung kita bisa menjalin kerjasama seperti apa dengan dunia. Nah, kita selalu mengatakan bahwa transisi menuju net zero itu beberapa sektor, banyak sektor, mulai dari sektor kehutanan, sektor energi, sektor transportasi, itu harus dengan prinsip adil dan terjangkau. Adil itu artinya ada logika untuk burden sharing. Kenapa? Karena kalau kita mengurangi emisi, itu bagus bagi Indonesia, tetapi juga sekaligus bagus bagi dunia. Nah, sehingga kita ingin bersama-sama membangun logika just, adil. Ketika kita bicara adil, siapa yang membayar biaya itu secara bersama-sama. Nah, jadi bukan hanya tentang ASEAN ini tingkat global. Untuk ASEAN tahun ini kita akan kejar untuk yang paling tidak di sisi transition finance itu tadi, itu merupakan achievement yang sudah cukup baik. Tapi ke depan, apakah tahun depan ASEAN kita bisa perluas lagi kerjasama terkait dengan climate change? Pasti. Dan kita akan juga di global, mulai dari G20, dan juga nanti akhir tahun ini COP28 di UAE, agenda untuk kita terus lengkapi transaksi-transaksi sampai juga emisi karbon, termasuk juga pasar karbon, itu akan terus kita perjuangkan. Itu selang kita lihat, kita sedang lakukan mapping. Pertama adalah kita perlu forumnya dulu, Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian se-ASEAN, baru kita lihat agendanya apa saja. Beberapa yang memang sudah mencuat adalah memang produksi, supply chain, pupuk, itu kita mau kerjasamakan, dan nanti kita lihat mana yang paling mungkin kita lakukan secara cepat
untuk memastikan roadmap-nya itu nanti bisa terbangun. Karena ini kan bukan sesuatu yang kita mau lakukan hanya setahun saja. Kita mau kerjasama terus. Tahun depan chairmanship-nya pindah ke Laos. Kita ingin agenda-agenda ini juga terus bisa kita bicarakan, menjaga food security bukan hanya untuk Indonesia tapi di kawasan ASEAN. Saya akan bicara khusus ekonomi ya, khusus finance. Kalau untuk politik itu memang ada jalurnya tersendiri. Tetapi kalau kita lihat geopolitik sudah menghasilkan kondisi seperti sekarang cukup menantang. Tetapi Indonesia dari sejak kita ada, kita punya filosofi non-alliance. Kita punya filosofi tidak berpihak. Terutama karena kita tahu itu membawa perdamaian dunia, dan itu sudah kita buktikan juga bertahun-tahun dari zaman Pak Soekarno, ya, mulai dari gerakan non-blok. Terakhir yang bisa kita ingat tahun lalu, dengan filosofi non-alliance kita berhasil menjaga kedamaian dunia dengan menjaga G20-nya tetap berjalan dengan baik, ya. Walaupun itu tahun di mana terjadinya perang di Ukraina di bulan Februari akhir. Tapi kita masih bisa mendudukkan semua negara bersama-sama untuk mencari konsensus di banyak sekali inisiatif. Nah, itu adalah peran Indonesia. Nah, tapi peran Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Kita melihat bahwa ini juga membawa benefit bagi Indonesia dan juga banyak negara. Kenapa? Karena walaupun kita dihadapkan pada konflik, ternyata kita masih bisa kerjasama terkait dengan transisi energi. Ternyata masih kita bisa bekerja sama terkait dengan pandemic fund. Kita kerjasama tentang sustainable finance, kerjasama tentang digitalisasi. Itu masih bisa tetap jalan. Itu membawa manfaat bagi Indonesia dan juga negara-negara yang bisa kita ajak kerjasama. Hal yang sama sebenarnya terjadi di ASEAN. ASEAN secara politik mungkin tidak bisa kita bilang satu. Indonesia jelas non-alliance. Negara-negara ASEAN tidak semua non-alliance. Nah, tetapi suasana kerjasama itu tetap akan kita take advantage dengan inisiatif-inisiatif yang kita dorong, mengedepankan kepentingan dari semua kita, itu bisa mendorong kerjasama yang terus cukup efektif walaupun kita dihadapkan pada tantangan itu. Kedepan justru kita akan harus melihat Indonesia dan juga ASEAN tadi sebagai epicentrum of growth. Ini sebenarnya adalah kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Pertanyaannya adalah apakah kita akan menggunakan situasi ini untuk kepentingan ASEAN dan juga perdamaian dunia, atau kita malah akan dihadapkan pada tantangan lalu kita tidak mengerti harus melakukan apa, gitu ya. Kami memilih yang pertama. Bagaimana justru kita, walaupun keadaannya sangat menantang seperti ini, kita melihat ASEAN sebagai wilayah, sebagai kawasan yang sangat promising. Kita manfaatkan situasi ini, investasi dari Amerika masuk, investasi dari China masuk, investasi dari Jepang masuk. Ini adalah center of growth. Maka kita bicarakan ini epicentrum of growth. Kita berusaha untuk terus menghasilkan konsensus-konsensus yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kita.